Tema kita hari ini adalah Gereja Philadelphia. Ini adalah bagian yang kedua. Sebelumnya di bagian yang pertama kita sudah bahas, poin pertama kita bahas minggu lalu adalah 4 karakteristik pribadi Yesus ketika berhadapan dengan Gereja Philadelphia. Pribadi Yesus yang pertama ketika bicara dengan Gereja Philadelphia adalah dikatakan bahwa Yesus adalah yang kudus. Yang kedua, Yesus adalah yang benar. Yang ketiga, Yesus yang memiliki kunci rumah Daud. Dan yang keempat, Yesus adalah pribadi yang membuka pintu dan tidak ada dapat yang menutupnya. Dan kalau dia menutup pintu, maka tidak ada siapapun yang bisa membukanya. Dan poin yang kedua, minggu lalu kita juga bahas tentang pujian Yesus bagi Gereja Philadelphia, bahwa Yesus akan membuka 2 pintu bagi mereka, yaitu pintu penginjilan dan pintu kerajaan surga. Dan alasan mengapa Yesus memperlihatkan diri sebagai sosok yang membuka pintu adalah karena Gereja Philadelphia, mereka adalah gereja yang kekuatannya kecil, mereka adalah gereja yang kecil. Dan mereka adalah gereja yang miskin secara keuangan. Jadi di mata dunia mereka nggak punya keunggulan apapun, mereka remeh di mata dunia. Jadi dunia kalau melihat mereka, dunia tidak anggap mereka. Ini bisa kita lihat di Wahyu 3 ayat 8 dikatakan karena kekuatanmu kecil. Betul? Karena kekuatanmu kecil. Tetapi Yesus katakan bahwa ia akan membuka pintu-pintu penginjilan bagi mereka. Dan kalau Yesus sudah membukanya, tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Dan Yesus mau katakan jangan kamu berkecil hati, meski kalian miskin tidak dipandang oleh dunia ini, dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Tetapi jika aku membuka pintu penginjilan bagimu, engkau akan dengan berani bisa pergi kepada dunia dan memberitakan firman-Ku dengan gagah berani. Demikian janji Yesus. Itu sebabnya kiranya Yesus membuka pintu penginjilan bagi saudara. Hari ini semua pintu-pintu yang tertutup ya kiranya terbuka. Amin. Pintu berkat, pintu kelancaran dalam bisnis dan pekerjaan, pintu kesehatan, pintu hikmat bagi saudara yang sedang kuliah ataupun sekolah, pintu hikmat untuk menyelesaikan studi saudara. Kiranya seluruh pintu-pintu yang tertutup ini terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Karena Yesus katakan bahwa kalau dia sudah membuka, tidak ada siapapun bisa menutupnya. Nah, kita akan lanjutkan poin yang ketiga. Kita akan lihat janji Yesus. Kita akan lihat janji Yesus bagi Gereja Philadelphia. Oke, ada 2 janji yang Yesus berikan buat Gereja Philadelphia. Janji yang pertama adalah janji yang berhubungan dengan orang Yahudi. Dan janji yang kedua adalah berhubungan dengan mereka yang pergi memberitakan firman Tuhan, pergi memberitakan Injil. Nah, kita akan lihat dulu janji Yesus berhubungan dengan orang Yahudi. Yang pertama bahwa Yesus akan membuat orang Yahudi untuk datang ke hadapan Gereja Philadelphia dan mengakui kesalahan mereka. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 9. Kita baca, lihatlah aku akan membuat para sinagoga iblis itu yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan, melainkan berbohong. Aku akan membuat mereka datang dan sujud di kakimu dan membuat mereka tahu bahwa aku mengasihimu. Jadi saudara, di kota Philadelphia ada orang-orang Yahudi. Ya, kita udah tahu dari mana mereka datang. Waktu Titus menghancurkan Yerusalem, mereka semua diaspora, mereka tersebar kemana-mana. Jadi orang Yahudi ini salah satu mereka datang ke kota Philadelphia. Orang-orang Yahudi ini, ya mereka melakukan apa? Mereka menganiaya, menyerang, menfitnah orang-orang gereja Philadelphia. Dan para pengikut Yesus ini ketika mereka mau datang beribadah ke sinagoga, tempat orang Yahudi beribadah, mereka dilarang untuk masuk karena ketika mereka ikut ibadah, mereka menceritakan atau memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dan orang-orang Yahudi tidak suka sama mereka. Jadi ketika mereka mau datang ke ibadah, datang beribadah di sinagoga, mereka tutup pintu sinagoga bagi mereka. Jadi kalau mereka datang, ya mereka lihat, oh siapa? Oh pengikut Yesus, sorry. Jadi saya bisa bayangkan betapa mereka tertolak, ya, ketika mereka harus dilecehkan, ditolak seperti itu, diabaikan seperti itu sama orang-orang Yahudi ini. Dan saudara, orang Yahudi ini adalah orang-orang mereka adalah punya karakter yang sangat sombong. Saya tahu kenapa? Karena secara kelahiran mereka orang Yahudi. Dan karena mereka orang Yahudi, mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan orang-orang Philadelphia, ya, yang di mata mereka adalah orang kafir, mereka anggap tidak ada keistimewaan apapun.
Tapi kami adalah orang Yahudi, kami punya keistimewaan, kami adalah orang yang menjadi umat pilihannya Tuhan. Dan hari ini juga saudara, di gereja, di dalam dunia kekristenan, kita bisa melihat bahwa sikap hati, spirit seperti orang Yahudi ini ada di tengah-tengah gereja hari ini. Yaitu ketika seseorang merasa dirinya saleh, dia merasa punya nilai yang lebih tinggi dibanding orang lain. Mereka merasa punya status sosial yang lebih baik dibanding jemaat yang lain. Mereka merasa lebih pintar, merasa lebih punya kemampuan dan kekuatan. Maka orang-orang ini mirip sekali sama orang Yahudi di gereja Philadelphia. Tetapi jelas, Yesus katakan bahwa dia akan pakai orang-orang yang justru lemah, orang-orang yang remeh, untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat. Dan saudara tahu, Yesus katakan mereka sinagoga iblis. Apa ciri-ciri iblis yang paling jelas? Apa karakter iblis yang paling jelas? Apa? Jahat, oke. Yang lain? Apa ciri-ciri iblis yang paling jelas? Sombong, apalagi? Pembohong. Dan apa yang dia lakukan? Dia suka menganiaya, menghajar umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini saudara merasa banyak sekali dihajar oleh iblis, yaitu tanda saudara sebenarnya adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Yohanes 8:44 katakan apa? Kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, perhatikan, ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan apa? Bapa segala dusta. Jadi Alkitab katakan bahwa iblis ciri-cirinya adalah pendusta, pembohong. Jika ia bicara, semua yang dia katakan itu keluar dari dirinya sendiri. Apa yang dia sampaikan bukan datang dari Tuhan. Ia katakan kepada orang lain bahwa ini pencerahan yang dia terima, tetapi Tuhan tidak pernah angkat dia untuk jadi juru bicara Tuhan. Tetapi dia selalu berkata bahwa apa yang dia dapatkan ini dari Tuhan. Tetapi semua yang keluar dari mulutnya hanya datang dari hawa nafsu dan egonya sendiri. Dan seperti itulah iblis. Ia suka melebih-lebihkan segala sesuatu. Kalau bicara kelemahan orang lain, ia akan berkata-kata membesar-besarkan kelemahan orang lain untuk menghancurkan reputasi orang lain. Kalau dia bicara tentang dirinya sendiri, ia akan melebih-lebihkan dirinya sendiri supaya dipuji dan dikagumi oleh orang. Perkara yang biasa dia akan katakan ini jadi seperti sesuatu yang besar, sehingga dia punya jasa yang begitu besar. Tujuan supaya orang mengakui namanya, menghargai dia, dan seperti itu iblis yang haus dengan pujian manusia. Tetapi anak Allah yang sejati, dia tidak mencari pengakuan dan pujian dari manusia, tetapi dari Allah. Dan dikatakan bahwa mereka sombong dan suka omong besar. Jadi mereka berkata hal-hal yang baik, tetapi tindakan mereka sangat jauh berbeda dengan perkataannya. Mereka pandai memberikan standar yang tinggi, tuntutan yang tinggi kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak melakukan itu sama sekali. Dan mereka selalu pandai menemukan kesalahan orang lain dan mereka tidak bisa menemukan kesalahan diri sendiri. Karena mereka terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sampai tidak menemukan kesalahan diri sendiri. Dan akhirnya mereka banyak menghakimi orang lain. Jadi saudara, mereka selalu merasa punya standar kerohanian di atas orang lain. Seperti itu orang Yahudi. Tetapi bagi Yesus, mereka hanya adalah sinagoga iblis. Apa maksudnya sinagoga iblis? Mereka adalah komplotannya iblis, gengnya iblis. Jadi karakter mereka, Tuhan katakan lebih mendekati iblis daripada mendekati anaknya Tuhan. Karena mereka hidup di dalam menyombongkan diri. Di mata Tuhan, sifat mereka tidak ada bedanya dengan iblis yang penuh dengan kesombongan, suka menganiaya umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Seperti itu karakter iblis. Dan selain itu dikatakan bahwa dia pembunuh. Membunuh di sini saudara tidak harus membunuh nyawa. Tetapi kita bisa membunuh orang dengan lidah kita. Yang bisa lebih tajam. Kita bisa, ini bukan hanya bunuh orang pakai pisau saudara, tidak hanya begitu. Tapi kita bisa bunuh orang pakai lidah kita yang jauh lebih tajam daripada pisau. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita membunuh potensi orang dengan apa? Kata-kata yang meremehkan, merendahkan. Kita bisa hancurkan reputasi orang dengan apa? Dengan fitnah.
Jadi seperti itu keadaan orang-orang yang menyerang gereja Philadelphia yang adalah orang-orang Yahudi. Akan tetapi saudara, meski orang Yahudi ini di kota Philadelphia kelakuannya lebih mirip iblis daripada umat pilihan, tetapi saudara, Tuhan menaruh harapan untuk mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita kenal orang, kita udah lihat orang ini udah puluhan tahun, ya. Kita sudah mungkin injili orang ini mungkin udah 1000 kali. Tetapi orangnya nggak berubah. Jadi kita pikir mungkin nggak akan pernah bisa berubah orang ini. Tetapi saudara, hari ini kita lewat pembacaan ayat ini kita bisa lihat bahwa asal Yesus bekerja pada hidup orang ini bisa berubah. Jadi saudara, orang Yahudi ini meski mereka sinagoga iblis, Yesus katakan, aku akan membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Dan mereka akan menjadi umat kudusku yang sejati. Mereka yang menganiaya kamu selama ini, merusak reputasimu, mereka akan datang kepadamu dan meminta maaf. Itu yang Yesus janjikan. Yang kedua, Yesus akan membuat orang Yahudi bersujud di hadapan gereja Philadelphia. Sesuai Wahyu 3:9 dikatakan, aku akan membuat mereka datang dan sujud di kakimu. Jadi saudara, selain mereka datang bertobat minta maaf kepada gereja Philadelphia, Yesus akan bikin mereka untuk datang bersujud, menyembah, mengakui bahwa mereka salah. Kata bersujud di sini dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, artinya bersujud, menyembah dan memberikan penghormatan. So adegan ini bisa kita lihat waktu Cornelius ketemu Petrus. Waktu Petrus datang ke rumah Cornelius. Jadi waktu Petrus datang, Cornelius langsung sujud menyembah, tanda memberikan penghormatan. Sesuai dengan Kisah Rasul 10 ayat 25. Jadi seperti proskuneo. Itu sikap yang merendahkan diri dan memberikan penghormatan dengan sujud menyembah. Jadi saudara, mungkin ada orang-orang selama ini ketika saudara beritakan firman yang murni ini, mereka menolak firman yang saudara sampaikan. Mereka malah mencemooh, menghina saudara. Saudara pernah mengalami itu? Jemaat NCM? Pernah? Jadi saudara, hari ini Yesus katakan ia akan membuat orang-orang ini meminta maaf, mengakui kesalahan mereka, untuk datang sujud menyembah dan mengakui bahwa mereka salah. Dan bahwa ajaran saudara adalah ajaran yang sehat, yang benar, yang datang daripada Allah. Dan bukan hanya itu, mereka yang menganiaya saudara, Tuhan buat mereka bertekuk lutut, tentunya Tuhan akan berurusan sama mereka, Tuhan akan buat mereka bertekuk lutut dan mengakui kesalahan mereka, dan memberikan penghormatan kepada saudara. Jadi saudara, hari ini saudara, kalau saudara dianiaya karena kebenaran yang saudara bawa, Tuhan akan membuat orang-orang yang menganiaya saudara karena kebenaran saudara punya untuk memberikan penghormatan bahwa saudara benar. Yang ketiga saudara, Yesus akan membuat orang Yahudi mengetahui bahwa Yesus mengasihi gereja Philadelphia. Jadi orang Yahudi mereka sombong. Mereka merasa mereka umat pilihannya Tuhan. Jadi mereka merasa mereka yang paling dikasihi Tuhan. Mereka paling berkenan. Dan mungkin hari ini juga ada orang-orang yang bersaksi mengatakan mereka adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Dia orang yang paling berkenan di mata Tuhan. Saya sering dengar orang ketika dia menerima hal-hal yang baik, orang bisa berkata, ya saya dapat ini karena ini rezeki anak soleh. Saya pernah dengar ini, ya. Ketika saya dengar kata ini rezeki anak soleh, saya merasa seakan-akan dia doang yang soleh. Saya tidak soleh, betul gak? Dia doang yang saleh, kita gak saleh dong jadinya. Karena yang baik datang ke dia doang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu saudara. Bahwa Tuhan, mungkin bedanya dia mengumbar-ngumbar kebaikan Tuhan. Mungkin saudara tidak, saudara hanya terima kebaikan Tuhan tapi saudara diam-diam aja. Ya. Tapi hari ini saudara, Tuhan katakan kepada orang Yahudi ini bahwa bukan kalian sombong rohani yang mengumbar-ngumbar merasa paling dekat dengan aku, merasa paling dikasih oleh aku. Tetapi justru gereja Philadelphia yang kalian remehkan, yang kalian rendahkan, mereka yang hidup mentaati firmanku yang seperti mereka, justru itu yang aku kasihi. Itu yang Yesus sampaikan. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 21 kita baca. Ini syarat orang kalau mau dikasih Yesus, ini syaratnya. Kita lihat. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi gampang. Kalau kita mau lihat orang mengasihi Yesus atau tidak, sederhana. Ukurannya dari apa? Dia melakukan firman Tuhan, dia taat firman. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Amin. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya mereka yang taat firman Yesus, itu akan dikasihi oleh Yesus dan Allah Bapa.
Yohanes 15 ayat 10 katakan, jika kamu menaati semua perintahku. Semua perintahku. Hah? Apakah Alkitab Perjanjian Baru saja? Semua artinya Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Jika kamu mentaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku telah menaati perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita taat perintah, itu artinya apa? Kita tinggal di dalam kasih Yesus dan kasih Bapa. Jadi ukuran orang mengasihi Yesus dan mengasihi Allah Bapa, jelas ukurannya adalah apa? Taat perintah. Taat perintah atau taat firman. Dan ukuran orang dikasihi oleh Yesus. Ukuran orang yang mau dikasihi oleh Yesus dan Allah Bapa, mereka harus apa? Mereka harus taat perintah, taat firman Tuhan. Jadi sederhana. Sekarang saya mau tanya, jemaat NCM, bagaimana kita bisa dikasihi Tuhan? Bagaimana saudara bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa saudara mengasihi Tuhan? Jadi itu rumusnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat perintah. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita taat perintah. Itu aja rumusnya. Cuma ngomongin gampang ya, praktekinnya susah ya. Modar praktekinnya ya. Ngomongin sih gampang, praktekinnya susah. Tapi kalau kita punya niat mau, Tuhan bisa bukakan jalan, amin. Jadi saudara, hanya mereka yang taat firman Yesus akan dikasihi oleh Yesus dan Allah Bapa. Oke, jadi saudara, jika kita tidak mau taat perintah, maka kita boleh ngaku orang paling dekat sama Yesus, dekat sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan mengakui kita. Jelas saudara? Jadi saudara, demikian orang Yahudi, mereka tampaknya nggak ada harapan karena mereka hidup di dalam kesombongan, banyak bohong, tetapi mereka pun bisa bertobat. Yesus janjikan itu. Nah saudara, saya mau tanya, kira-kira apa yang akan terjadi kalau sampai orang Yahudi bertobat dan datang kepada Yesus? Saudara tahu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau orang Yahudi sampai bertobat, percaya? Mereka sekarang kebanyakan tidak percaya Yesus ya. Yang percaya Yesus mungkin yang mesianik mungkin 10% di Israel. Tapi kira-kira kalau banyak orang Yahudi bertobat, percaya kepada Yesus, saudara tahu apa yang terjadi? Apa tadi? Kiamat, akhir zaman terjadi, kiamat. Jadi itu tandanya kalau orang Yahudi bertobat semakin banyak, maka akhir zaman jelas sudah dekat. Ini sesuai dengan Roma 11, 25, 26. Kita baca yang 25, soal lihat kata ini yang saya warnain kuning. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menolak Yesus. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti yang ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yakub itu keturunan Israel. Oke? Sekarang kita gini, kita mau tahu kapan akhir zaman, pasti. Kapan akhir zaman? Patokan akhir zaman dikatakan sampai orang kafir, jumlah yang bertobatnya penuh, genap penuh itu artinya ada angkanya ya, di Tuhan yang tahu angkanya berapa kan. Ini ada kuota namanya, kuotanya. Kalau ini penuh, maka kiamat, akhir zaman datang. Masalahnya orang kafir, kita nggak tahu udah penuh atau belum. Karena orang kafir, orang yang tidak percaya Yesus jumlahnya jauh lebih banyak tersebar di seluruh dunia. Betul nggak saudara? Tapi kita bisa tahu dengan satu bangsa nama Israel ini. Karena kita bisa pantau berita, kalau misalnya orang-orang Israel kita dengar dari berita, semakin banyak yang mulai percaya pada Yesus. Betul gak? Kita nggak bisa pantau satu dunia kan, tapi kita bisa pantau dari Israel. Jadi kalau jumlah orang Yahudi semakin banyak percaya dan datang pada Yesus, saudara harus siap-siap. Kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Saya mengerti maksudnya? Ya? Ya. Jadi saudara, hari ini saudara ada harapan bahwa mungkin saudara hari ini memberitakan firman yang murni, saudara ditolak, dihina, dilecehkan, dan difitnah. Tapi nanti orang-orang yang seperti orang Yahudi ini, mereka akan dibuat Tuhan sadar dan mereka harus memberikan penghormatan bagi saudara.
Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 14 dikatakan, anak-anak orang-orang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi sekarang kita akan lihat, tadi janji Yesus bagi orang Yahudi. Sekarang kita lihat, janji Yesus bagi saudara yang pergi memberitakan Injil. Ada dua janji yang Tuhan berikan. Yang pertama, Yesus akan melindungi saudara. Yesus akan melindungi saya, katakan demikian. Yes. Tapi bagi siapa? Siapa yang akan dilindungi? Yang memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil. Wahyu 3:10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku, taat perintah, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Jadi jika Yesus menjaga dan melindungi kita, perhatikan baik-baik, kekuatan kuasa gelap sehebat apapun tidak akan dapat menghancurkan hidup kita. Saudara, kalau hidup kekristenan saudara belum pernah digebukin setan, mungkin saudara nggak terlalu berkesan kata amin. Ya. Kalau saudara banyak digebukin setan, terus kemudian saudara melihat bagaimana Tuhan bela saudara, mungkin saudara aminnya lebih keras. Saya ulang. Yesus akan menjaga dan melindungi kita, kekuatan kuasa gelap sehebat apapun tidak akan menghancurkan hidup kita. Jadi saudara, orang seperti saudara yang pergi memberitakan Injil, saudara tidak akan bisa disantet. Saudara tidak akan bisa dicelakai. Orang bisa melakukan sesuatu yang buruk kepada saudara, oke, bisa. Orang itu bisa dipakai setan untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada saudara. Tetapi saudara tidak akan pernah bisa dihancurkan. Itu janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melindungi saudara. Dia menjaga hidup saudara. Ini sesuai dengan 1 Yohanes 5:18 dikatakan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak menyentuhnya. Jadi Yesus di hadapan Allah Bapa, dia akan selalu berdoa syafaat supaya apa? Allah Bapa melindungi saudara dari si jahat. Ini sesuai dengan Yohanes 17 ayat 11-12. Ini doa syafaat Yesus bagi saudara hari ini. Ya, katakan, aku tidak lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Jagalah mereka di dalam namamu. Nama yang telah engkau berikan kepadaku sehingga mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kalau saudara lihat di sini, ternyata nama siapa yang menjaga saudara? Nama Allah Bapa. Karena itu saudara jangan menjadi orang-orang yang mengkhianati nama Allah Bapa. Karena nama itu yang akan melindungi saudara. Jangan mengecewakan Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang melindungi saudara dari yang jahat. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi sampai hari ini Yesus melindungi kita dengan memakai nama Allah Bapa. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi lihat bahwa Yesus terus berdoa syafaat bagi kita supaya Allah Bapa melindungi kita dari yang jahat. Kalau begitu, saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus harus melindungi kita? Mengapa Yesus harus melindungi gereja Philadelphia? Apa alasannya Yesus melindungi gereja Philadelphia? Apa yang harus jadi alasan Yesus untuk dia melindungi kita? Apa alasannya? Jawabannya adalah karena gereja Philadelphia mereka tekun mentaati firman Tuhan. Katakan taat firman. Sesuai Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk menantikan aku. Jadi jemaat gereja Philadelphia adalah jemaat yang setia dan tekun taat pada firman Yesus. Itu sebabnya Yesus melindungi mereka. Jadi kalau kita nggak taat, kira-kira kita bisa dilindungi gak? Nah itu dia repotnya.
Tapi orang mau nggak taat tapi dilindungi. Nggak bisa. Aturan main ini harus taat, baru ada perlindungan. Jadi saudara, kadang-kadang kita pegang firman Tuhan, kita taat firman Tuhan, itu kadang taatnya hanya sampai setengah jalan. Nggak taat terus sampai ujungnya, sampai kita mati dipanggil Tuhan, kita taat. Kita hanya taat di setengah jalan. Kenapa? Kadang-kadang waktu kita ikut Tuhan, kita mulai taat perintah Tuhan. Ketika masalah mulai banyak datang, ada banyak hal penderitaan kita alami, kita mulai jadi kecewa. Entah kita sakit, entah kita ngalamin persoalan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi. Kita taat Tuhan tadinya, tapi karena yang kita alami, setelah kita udah taat, kita alami itu begitu menyesakkan hati kita jadi gak mau taat lagi. Kita gak mau ke gereja lagi, kita gak mau pelayanan, kita gak mau baca Alkitab, kita gak mau nyembah Tuhan. Kita gak mau memberi diri kita lagi buat Tuhan. Kita menjadi kecewa. Nah, untuk yang seperti itu saudara, Tuhan tidak berkenan. Kita harus taat terus sampai akhir. Taat sampai kapan saudara? Sampai akhir, sampai finish. Seperti orang lari, saudara harus lari terus sampai finish. Kalau saudara undur, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak bisa lindungi saudara. Jadi Yesus melindungi mereka yang tekun mentaati firman Tuhan meski mereka menjalani hidup yang menderita. Tadi Pak Dwi pilih lagu worship, ada lagu yang kata-katanya worship. Waktu saya duduk saya nyembah Tuhan. Saudara, worship atau bahasa Ibrani abad itu adalah bicara melayani. Di dalam waktu kita worship, menyembah, itu bicara apa? Korban. Korban. Jadi worship itu artinya ada yang kita korban. Korban. Korban waktu, korban diri, korban perasaan. Kalau saya datang kepada Tuhan, gak ada yang saya korbankan. Itu bukan worship. Itu bukan sebuah penyembahan. Dan karena ada korban, maka hasilnya saudara akan merasa suffering, menderita. Saya ngerti maksudnya? Jadi kalau waktu saudara bilang, I want to worship you. Artinya saudara sedang bilang, aku mau menderita lagi. Karena aku taat firman. Saya ngerti maksudnya? I want to worship you. Artinya saudara bilang, Tuhan aku mau menderita lagi. Karena waktu saudara taat firman, saudara pikul salib firman, maka saudara akan mengalami namanya suffering inside. Menderita. Jadi setiap kali saudara nyanyi lagu, I want to worship you God. Artinya aku mau menderita lagi Tuhan. Karena aku pikul salib firman ini. Saudara bilang, enggak kok. Saya worship, saya ikut Tuhan enggak berat kok. Jelas. Mungkin saudara belum melakukan itu firman. Ketika saudara lakukan itu firman, it brings pain. Itu membawa sakit, luka. Karena kadang-kadang firman enggak sesuai dengan kemauan saudara. Tapi waktu saya mau taat dan worship sehingga membuat saudara harus menderita pikul firman itu, saudara telah melakukan worship. Saudara telah menyembah Tuhan. Saudara telah berkenan. Tuhan cium saudara, cium wangi saudara. Saudara mengeluarkan aroma yang wangi. Kenapa? Ada ketaatan yang membawa penderitaan. Saya mengerti maksudnya? Jadi saudara, tapi penghiburannya bukan saudara saja yang menderita, oke? Coba lihat sebelahnya. Kira-kira wajah-wajah penderitaan enggak? Atau wajahnya enteng? Kalau enteng artinya belum banyak pikul salib firman ya. Coba lihat sebelahnya, pastikan. Kira wajahnya wajah menderita atau tidak menderita gitu ya. Kalau saudara belum menderita, itu saudara belum pikul itu salib firman. Tapi saudara yang menderita pikul salib firman, saudara jangan bersedih. Karena bukan saudara saja yang menderita. Waktu Yesus datang ke dunia ini, sejak dia lahir, dia sudah menderita. Dia lahir di kandang binatang. Sejelek-jeleknya kita nggak ada yang lahir di kandang binatang kan? Ya. Kenapa ya dia harus pilih jalan kayak gitu? Supaya memperlihatkan saudara bahwa dia udah pernah mengalami situasi yang paling minus. Dia bukan lahir dari anak orang kaya, dia lahir dari tukang kayu.
Kalau zaman sekarang mungkin seperti kuli bangunan. Hidup dalam ekonomi yang miskin. Serba terbatas, saudara. Tapi saudara, ini Tuhan yang bisa melakukan apapun. Saya bisa bayangkan di dalam jalan ketaatan dia kepada Bapa, dia membuat dirinya tidak terbatas. Yang hanya dengan menjentikan jari dia bisa dapat apa yang dia mau. Tiba-tiba dia menjalani hidup yang membatasi dirinya. Sehingga saudara tidak ada alasan bilang, Tuhan aku dari keluarga miskin, aku gak akan berhasil. Tuhan aku gak bisa, ini terlalu sulit buat aku. Yesus kasih lihat contoh, aku berangkat dari keluarga yang paling minus, paling miskin. Tapi aku menyelesaikan tugas yang Bapa beri buat aku dengan sukses. Jadi orang pikir dia menderita sejak di kayu salib. Kayu salib adalah puncak penderitaannya. Dia telah setia taat perintah Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, orang bisa berkata hari itu bilang bahwa dia gagal. Bagaimana orang yang bilang dirinya Mesias mati dengan cara kayak gitu? Kalau mata kita lahiriah, kita akan lihat bahwa kita akan juga sama berkata, bagaimana seorang Mesias juru selamat mati dengan cara kayak gitu? Dan kita bisa meragukan itu. Jangan ngomong sekarang, karena saudara udah tahu bahwa cerita akhirnya dia Tuhan. Bayangkan saudara nggak tahu informasi ini, hidup di zaman orang Yahudi zaman itu, hidup di zaman orang Farisi, ahli Taurat di zaman itu. Saudara yang lahiriah, mandang orang secara lahiriah, saudara akan lihat bahwa ini orang sesat. Saudara bukannya menangis hari itu, saudara akan bilang syukurin. Pantas yang kayak gini digituin. Iyalah. Kalau saudara mengukur secara luar bahwa ini orang gagal. Tapi saya lihat dia rela bahkan disalahartikan oleh orang-orang yang anggap dia gagal. Karena di dalam kegagalan itu kehendak Bapa ada di situ. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa ternyata lewat ketaatan dia dengan cara yang seperti itu, Bapa memuliakan dia. Jadi saudara, kadang-kadang ikut Tuhan. Kadang-kadang ikut Tuhan, jalannya gak populer. Kadang-kadang ikut Tuhan, perintah Tuhan itu gak cocok sama selera kita. Tapi kalau itu memang Tuhan, orang Chinese bilang apa? Bohwat. Karena itu mungkin yang menyenangkan Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. I want to worship you. Artinya, aku mau menderita lagi. Saudara yang hari ini mau melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, saudara pasti akan mengalami keadaan tidak enak. Saudara mau taat perintah Tuhan, pasti menjalani hidup yang tidak enak. Orang lain kerja nipu, saudara gak nipu. Enak gak? Orang yang nipu, langsung cepat kaya. Saudara ngumpulin duit ceceng, goceng, ceban, pelan-pelan. Nyusunnya lama naiknya. Orang sekali nipu cepret 1 miliar. Ya. Saudara ngumpulin buka toko, ceceng, goceng, noceng, saceng. Lama, menderita. Mau cepet, bisnis judi online. Tapi dosa. Saya ngerti maksudnya? Ikut Tuhan menderita. Saya harus belajar mengampuni dan mengasihi musuh saudara. Susah gampang? Susah. Tapi itu yang Tuhan mau. Saudara belajar mempertahankan pernikahan saudara. Susah gampang? Saudara harus nuker impian pribadi saudara dengan impian Tuhan, visi Tuhan buat hidup saudara. Enak? Nggak enak. Saudara, waktu kita melayani Tuhan awal-awal, waktu kita masih jiwa baru, kita melakukan hal-hal yang kita suka di pelayanan. Kak, aku suka nyanyi. Boleh gak aku jadi singer? Karena aku suka nyanyi. Kak, aku mau pelayanan ini karena itu hobinya aku. Tapi pelayanan itu adalah pelayanan buat orang yang masih lahir baru.
Tapi kalau kita udah mau bertumbuh dalam iman, kita harus melakukan pelayanan. Kalau kita mau dewasa dalam iman, kita harus mulai melakukan pelayanan yang tidak kita suka, tapi Tuhan mau kita lakukan. Susah gampang, mulai susah. Aku gak suka itu, aku gak bisa, tapi Tuhan mau. Terus kerjain. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, step berikutnya kita harus makin banyak melakukan hal-hal yang tidak kita suka, tapi Tuhan mau, maka kita harus lakukan. Saudara, mari kita jadi orang yang menginjil, memberitakan firman yang murni ini kepada banyak orang. Dan mari kita bertahan sampai akhir, mungkin kita mau menyerah. Mungkin kita sudah capek dan lelah sekali. Tapi mari kita bertahan demi menyelamatkan jiwa-jiwa umat pilihan. Seperti Rasul Paulus, dia juga bertahan di dalam penderitaan. Di 2 Timotius 2 ayat 10 dikatakan bahwa aku bertahan dalam segala sesuatu. Demi siapa? Demi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan. Apakah saudara bisa berkata seperti Rasul Paulus bahwa saya bertahan dalam penderitaan ini demi misi menyelamatkan umat pilihan? Apakah itu pernyataan saudara juga hari ini? Bahwa saya sedang bertahan nih, menderita demi menyelamatkan umat pilihan. Atau saudara sedang menderita dan berjuang hanya buat pekerjaan dan bisnis saudara. Tidak mau tahu tentang urusan Tuhan, soal misinya, tentang umat pilihan yang harus diselamatkan. Dan bagi saudara yang melakukan tugas misi Tuhan menyelamatkan umat pilihan, Tuhan akan melindungi saudara dari bahaya apapun juga di depan saudara. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi, perhatikan baik-baik. Yesus akan melindungi kita di hari pencobaan. Yesus akan melindungi kita di hari pencobaan. Wahyu 3:10 dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan ini. Pencobaan ini akan datang mencobai kepada siapa yang mereka yang tinggal di mana? Tinggal di bumi. Jadi pencobaan ini akan berdampak kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Kalau begitu, apakah orang-orang yang tinggal di sorga akan bisa kena dampak pencobaan ini? Enggak kan? Oke. Firman yang saudara terima di tempat ini, firman yang murni di gereja New Jerusalem Ministries ini adalah firman yang mempersiapkan saudara, melatih saudara menjadi orang-orang yang bukan tinggal di bumi, tapi tinggalnya di mana? Di sorga. Di tempat lain, jemaat dipersiapkan untuk mendapatkan hal-hal yang di bumi. Tetapi di hari pencobaan itu, di masa kesusahan besar itu datang, semua yang di bumi ini akan dihancurin. Saya bisa bayangin besok udah gak bisa dagang. Saya bisa bayangin tiba-tiba rekening saudara, saldo rekening saudara tiba-tiba 0 di bank. Saudara yang pikirannya di bumi, diajarkan firman untuk mendapatkan yang di bumi, ketika buminya hancur, hancur juga hidup saudara. Jadi firman yang saudara terima di tempat ini, firman yang murni ini, sedang melatih saudara menjadi orang-orang yang tinggal di surga. Dan karena saudara ada di surga, harapan saudara ada di surga, buminya mau hancur kayak apapun, tidak ada masalah. Sekarang belum bisa bersyukur buat firman yang murni ini. Kenapa? Buminya belum hancur. Jadi kayak punya, mau buat apa nih ginian? Gue bisa pakai buat apa? Makan enggak? Cari duit enggak? Buat apa firman beginian? Enggak bisa buat apa-apa. Tapi nanti saudara yang udah dilatih di sini, waktu buminya hancur, saudara baru ngerti apa yang saya ngomong di mimbar ini. Tapi saya berdoa, jangan sampai buminya hancur baru saudara ngerti. Sebelum buminya hancur, saya berharap saudara bisa lihat apa yang saya lihat di depan.
Jadi saudara, meski saudara berjalan di bumi, tinggal di bumi, tapi pikiran saudara, ketika terima firman yang murni ini, pikiran saudara ada di surga, bukan di bumi. Itu firman NJM, seperti itu mempersiapkan saudara. Jadi ini sama seperti gini saudara. Saudara mau lihat aurora. Saudara pergi ke Norwegia. Saudara pengen sekali pergi ke Norwegia. Ini salah satu bucket list saudara. Bagus gak saudara? Bagus ya. Ini bukan gambar. Ini saudara bisa pergi lihat. Langitnya seperti ini. Ya. Warna-warni langit seperti ini. Dan mungkin ini bucket list yang saudara. Impian saudara sebelum mati. Saya mau pergi ke Norwegia. Oke. Untuk lihat ini. Dan ini untung-untungan nih saudara ya. So, ini namanya kita berburu aurora. Belum tentu kita datang ada. Itu hoki-hokian. Tergantung kemurahan Tuhan. Tapi di surga kita akan lihat gini lebih banyak dan lebih bagus langitnya. Jadi saudara pengen lihat ini. Saudara nabung ya. Nabung dari gaji saudara, nabung dari duit saudara, nabung. Tiap pagi saudara lihat videonya. Saudara, aduh pengen banget. Pagi saudara lihat, siang saudara lihat, malam saudara lihat videonya. Ini di otak saudara, aurora. Ada di Norwegia. Jadi badan saudara ada di mana? Di Indonesia. Tapi otak saudara di mana? Pikiran saudara? Norwegia. Jadi saya mau tanya sekarang. Saudara sebenarnya ada di Indonesia atau di Norwegia? Tubuh kalau nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya, ada arti nggak? Jadi sebenarnya ada di mana saudara? Norwegia. Di mana hartamu berada, situ hatimu kan. Apa yang saudara idam-idamkan kan. Jadi itu sama. Badan saudara di bumi, tapi pikiran saudara ada di surga. Yang saudara lihat tiap hari surga. Tuhan. Tuhannya makin hari makin nyata. Jadi ini mau ada bom jatuh depan saudara. Karena saudara yang lihat Tuhan. Waktu jatuh bom saudara cuma bilang, ada bom jatuh. Mati gak apa-apa, ke surga. Karena pikiran saya ada di surga. Jadi nanti kalau bomnya jatuh, saya ngumpet gak? Ngumpet dong. Masa gak ngumpet? Ada bom jatuh, oh bagus nih ke surga. Kan gak gitu. Hujan bom gitu, hujan rudal. Aku sambut. Enggak lah, ngumpet pasti. Tapi ngumpet sebisanya. Ngumpet aja sebisanya. Kalau nggak bisa ya sudah. Mati langsung check in surga. Sebisanya aja. Bertahan sebisanya. Karena hatinya nggak di sini. Hatinya di sana. Maka saudara, ini harapan yang besar buat saudara yang dipersiapkan di tempat ini. Lalu firman yang murni ini. Saudara dilatih untuk jadi orang-orang yang tinggal di surga. Matius 24:21 katakan bahwa siksaan itu sangat dahsyat. Belum pernah ada yang kayak gitu. Serem banget. Alkitab aja bilang gitu, saya gak percaya sama Alkitab. Jadi ngeri sekali. Artinya hari itu banyak yang gak lulus ujian. Banyak yang gak bisa menang hari itu. Karena hari itu mereka dipersiapkan untuk pegang bumi. Nah buminya hancur. Mau bahasa roh, mau nyembah. Bumi hancur. Mau nyembah bahasa roh berapa ribu kali juga bumi udah hancur. Nggak ngerubah, bumi nggak bisa berubah lagi. Perang dunia ketiga udah terjadi. Mau apa? Mau bikin bahasa roh biar nggak jadi perang. Itu sudah ditetapkan. Nggak akan bisa ngerubah. Yang berubah adalah hati saudara ada di atas. Bukan di sini. Jadi saudara, Daniel 12 ayat 1 katakan, akan ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Akan tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu setiap orang yang namanya ditemukan, tertulis dalam kitab itu. Wahyu 13 ayat 5 katakan, dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata sombong, ini setan, iblis, dan menghujat, dan kuasa untuk melakukan selama 42 bulan. 42 bulan artinya 3,5 tahun. Jadi apa? Ini artinya bahwa ada masa kesusahan besar yang sudah dicatat di Alkitab. Tetapi Tuhan akan melindungi saudara dari kesusahan besar itu. Amin.
Dan Wahyu 3:10 katakan, aku pun akan melindungi. Kata melindungi di sini dalam bahasa Yunani adalah tereo ek. Ek di sini dalam bahasa Yunani punya dua arti. Itu keluar atau di tengah-tengah. Katakan keluar atau di tengah-tengah. Jadi gini maksudnya. Artinya apa? Ketika saudara di tengah-tengah kesusahan besar ini, misalnya contoh perang dunia ketiga. Saudara di dalam tengah-tengah kesusahan besar ini, Tuhan akan saudara. Bawa saudara keluar dari situ. Untuk melindungi saudara. Yohanes 17:15 tadi kita baca bahwa aku tidak memintamu untuk mengambil mereka dari dunia. Artinya saudara akan ngalamin gak? Kesusahan besar. Lihat dari doa Yesus ini. Aku tidak meminta engkau untuk mengambil mereka dari dunia. Artinya kalau dunia sedang mengalami kesusahan besar, saudara diambil gak? Enggak, saudara harus ngalamin dulu. Tetapi dia bilang gini, tetapi untuk apa? Melindungi mereka dari yang jahat. Jadi waktu saya ngalamin, ada perlindungan, ada proteksi Tuhan. Jadi saudara, di dalam pencobaan yang begitu mengerikan, Yesus akan melindungi saudara dari kesusahan besar itu. Saudara, salah satu jemaat kita, saudara, didiagnosa kanker yang sangat langka dan sangat ganas. Saking langkanya, dokter spesialis ahli kanker pun saudara, belum pernah menangani kasus seperti ini. Saking jarang, saudara. Tetapi saudara, di tengah-tengah ibu ini mengalami kanker yang mengerikan ini, namanya thymic carcinoma. Kanker thymic carcinoma. Ini sangat mengerikan. Kalau nggak diobati, nggak ngerti penanganannya, 2 bulan pasti meninggal. Dan dokter sendiri, karena ini sangat rare, sangat langka, dokter hanya coba-coba pakai terapi ini, terapi itu loh saudara. Untuk menyembuhkan ini. Uang gak usah ngomong lagi lah, habisnya udah banyak. Tapi hari puji Tuhan, kemarin saya besuk ibu ini, kankernya ini satu persatu mulai mati saudara. Puji Tuhan. Gak ada yang beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Jangan dibilang NJM gak ada mujizat ya. Di NJM juga ada mujizat, cuma kita jarang cerita aja. Ini langka loh saudara, jangan main-main. Dan saudara, saya lihat ibu ini disiapkan hati yang begitu luar biasa tetap tenang. Di tengah badai bergelora yang begitu menakutkan. Ini sangat mengerikan. Jadi seperti ini saudara. Ujiannya tetap akan datang. Tapi saudara tetap akan dilindungi. Bukan berarti saudara tidak perlu hadapi ujian. Saudara tetap harus hadapi ujian itu. Tetapi ujian itu mau sesulit apapun, kalau saudara punya kunci jawabannya, kira-kira saudara perlu takut gak? Enggak ya, saudara dapat bocorannya. Dan kunci jawaban bagi saudara ketika menghadapi ujian itu, kunci jawaban bagi saudara adalah apa? Saudara harus tahu bahwa Tuhan akan melindungi saudara. Amin. Jadi gak usah takut. Nanti saya bisa gak ya? Tapi kita tahu bahwa Yesus akan menjaga dan melindungi saudara. Dan kita bisa lihat di Alkitab contohnya apa? Mereka yang diluputkan, dilindungi dari kesusahan besar. Yang pertama bangsa Israel di tanah Goshen. Waktu 10 tulah terjadi di mana? Di tanah Mesir. Dan bangsa Israel tinggal di mana? Di wilayah Mesir. Di tempat tulah itu sedang terjadi. Tetapi mereka ditaruh di Goshen. Artinya apa? Goshen dipisahkan. Dibedakan, dikuduskan sama Tuhan. Padahal masih di dalam wilayah Mesir, tapi mereka dipisahin, dikudusin. Jadi artinya ketika saudara kesusahan besar itu terjadi, saudara dipisahin, saudara dikhususkan, dilindungi di situ. Meskipun badai kesusahan besar itu begitu mengerikan. Oke? Sesuai dengan Keluaran 8:22, nanti saya bisa baca sendiri. Keluaran 8:22, Keluaran 9 ayat 6, Keluaran 9 ayat 26, Keluaran 10 ayat 23. Jadi Tuhan meluputkan bangsa Israel dari tulah yang mengerikan itu. Seperti itu nanti di akhir zaman. Saudara akan dilindungi, diluputkan. Contohnya lagi siapa? 3 teman Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga
tetap diizinkan harus masuk ke dalam dapur perapian. Tungku perapian itu. Dan yang 3 ayat 19 dan 25 kita baca. Sesudah itu Nebukadnezar penuh dengan kemarahan dan raut mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia memerintahkan supaya panas perapian itu dibuat apa? 7 kali lebih panas dari biasanya. Jadi dibikin lebih panas dari biasanya. Ia menjawab dan berkata, 25. Ia menjawab dan berkata, ini yang mereka lihat. Akan tetapi aku melihat 4 orang berjalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempatnya seperti apa? Anak dewa. Jadi 3 orang dilempar ke dalam api, tetapi tiba-tiba muncul ada orang keempat. Dan mukanya seperti apa? Anak dewa. Jadi artinya siapa orang keempat itu? Itu adalah Yesus berjalan di tengah-tengah api. Jadi hari ini dengar baik-baik. Jangan takut sama kesusahan besarnya. Jangan takut sama apinya. Jangan, Tuhan boleh nggak di skip apinya. Langsung lihat padang rumput hijau. Repot, masalahnya nggak begitu mekanismenya. Jadi kalau di sana ada padang rumput hijau, saya lihat teman-teman saudara yang tidak sungguh-sungguh seperti berjalan di padang rumput hijau. Tapi kalau di padang rumput hijau nggak ada Yesus, saudara mau nggak pergi ke sana? Tetapi hidup saudara sekarang ada di dalam api. Yang bakat yang mau lempar aja malah ikut kebakar. Segitu mengerikannya masalah hidup saudara hari ini. Tetapi di dalam api ada Tuhan di sana. Saudara mau pergi kemana? Ke tempat yang seperti padang rumput hijau tapi nggak ada Tuhan? Atau ada di tengah api yang menyala-nyala itu ada Tuhan di situ? Jadi dengar baik-baik NCM. Di mana ada Tuhan, di situ saudara harus pergi. Meskipun di dalam api. Karena Tuhan ternyata ada di dalam api. Dan ternyata waktu saudara masuk ke dalam api itu, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sehelai rambut saudara pun tidak pernah terbakar. Jadi asal ada Tuhan, di dalam api pun kita tidak perlu takut. Itu sebabnya Daud bisa berkata, meskipun aku di dalam lembah kekelaman, meskipun aku dibawa turun ke dunia orang mati, aku tidak takut. Kenapa? Karena yang penting ada Tuhan di situ. Jadi saudara, hari ini apapun yang saudara alami, jangan takut. Percayalah, di dalam api masalah hidup saudara, Tuhan ada di sana. Jika Tuhan ada di sana, saudara relakan diri saudara untuk masuk ke sana. Jangan lari dari proses itu. Ketiga sekarang, perintah Yesus. Jadi setelah Yesus memberikan janji, Yesus memberikan perintah. Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu. Jadi apa perintah Yesus kepada gereja Philadelphia adalah mereka disuruh untuk memegang apa yang masih ada. Kata pegang di sini dalam bahasa Yunani ada karateo. Artinya pegang kuat-kuat, pegang dengan teguh. Pegang kenceng-kenceng, jangan sampai lepas. Dan bentuknya adalah present tense, artinya apa? Harus dipegang kuat-kuat terus menerus jangan sampai lepas. Apa yang kita pegang? Yang pertama apa yang akan kita pegang? Yang pertama kita harus pegang firman Yesus dan nama Yesus. Katakan firman Yesus dan nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8 katakan, kamu telah mentaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Jadi ada 2 yang harus pegang. Nama Yesus dan firman Yesus. Jadi hari ini Tuhan kasih saudara firman yang murni. Ini adalah firman Yesus. Apakah saudara masih pegang teguh-teguh? Apakah saudara sudah melepaskannya? Apakah saudara pegang terus sampai ini jadi milik saudara? Yang kedua, mengapa kita harus pegang teguh pada firman Yesus dan nama Yesus? Perhatikan baik-baik. Karena Yesus akan segera datang. Katakan Yesus akan segera datang. Di Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 ayat 20 dikatakan, aku akan segera datang. Aku akan segera datang. Oke, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Orang berkata Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Sekarang 2000 tahun sudah berlalu. Bagaimana Yesus datang? Dan orang mulai berpikir, mungkin dia gak akan datang. Atau mungkin orang bisa berpikir, jangan-jangan mungkin bukan sekarang. Karena ini waktu yang panjang. 2000 tahun. 2000 tahun sudah berlalu. Saudara mungkin gak kebayang 2000 tahun juga ya kan?
Mikirin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang susah, bagi mikirin 2000 tahun yang lalu. Jadi orang berpikir dengan waktu yang begitu panjang, Yesus tidak akan datang. Karena orang manusia, kita berpikir konsep waktu itu sesuai dengan pemikiran kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Waktu Tuhan ada waktu di dalam kekekalan. Dan bagi Tuhan, di dalam kekekalannya ini, 2000 tahun bagi Tuhan, 2000 tahun manusia bagi Tuhan, hanyalah nilai seperti apa? 2 hari. 2 hari. Jadi itu bagi Tuhan, bagi kita waktu yang panjang. Tapi bagi Tuhan itu waktu yang sangat pendek. Hanya 2 hari. Jadi karena Tuhan yang gak datang, sama seperti Musa yang adalah representatif Tuhan, membawa mereka masuk ke padang gurun. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, di pendakian yang ke-6, Musa yang gak turun-turun. Karena Musa yang gak turun-turun, orang Israel mulai berpikir, mari kita cari Tuhan yang baru. Karena kita gak tahu Musa masih hidup atau udah mati di atas sana. Jadi akhirnya mereka gantikan dengan lembu emas. Dan hari ini orang Kristen juga bilang, Tuhan tidak datang-datang. Kalaupun dia datang, mungkin gak sekarang. Mari kita gantikan mereka dengan berhala yang lain, yang namanya apa? Uang, kekuasaan, kenikmatan dunia. Karena toh, dari kemarin dibilang seminar, udah banyak banget seminar, toh Tuhannya tidak datang. Jadi saudara hari ini, kalau kita mengerti bahwa Tuhan di dalam kekekalan 2000 sama dengan 2 hari, maka kita harus hati-hati. Bahwa kita tahu bahwa waktu itu, waktu yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan untuk dia datang kedua kali, pasti sungguh ada. Oke? Pasti sungguh ada. Oke, ini Tuhan bicara waktu saya siapkan ini ke saya. Pemikiran ini, perhatikan baik-baik. Hari ini di klaster saya, lagi sibuk bikin acara. Banyak sekali panitianya saya lihat. Dari 500 kakak, jadi di klaster saya termasuk klaster yang terbesar, 500 kakak. Semua orang lagi sibuk nyiapin sebuah acara. Acara apa? Natal. Itu di grup, ada grup chat klaster namanya. Sibuk sekali. Nah, saya tahu lah ya, Ibu RT, Pak RW gitu ya. Wah, terus ditambah pengikut-pengikut yang lain, semua sibuk, galang dana, 200 ribu, 500 ribu. Ya, klaster ini nomor ini 1 juta, nonem 2 juta. Wah, duitnya banyak mas. Terus saya kemarin ke clubhouse, saya lihat, wah Natal gede sudah berdiri. Wah, mereka sibuk sekali hari itu. Nanti tahun baru sama lagi pasti sibuk, potluck, ngebir, semua orang sibuk. Dan saya lihat orang begitu sibuk, exciting, nyiapin hari Natal ini. Oke, tapi Tuhan tanya saya, Surdi. Begitu banyak orang kepoin hal-hal seperti itu. Sibuk jadi panitia ini dan itu buat acara itu. Tapi adakah ada orang yang mau jadi panitia menyiapkan kedatanganku? Adakah orang yang benar-benar jadi panitia seksi repot menyiapkan kedatanganku? Saudara, orangnya lagi kepoin. Saudara kepoin apa? Lagi sibuk mikirin apa? Dagang besok? Jualan besok? Kepoin apa? Dan saya mau tanya saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya kesadaran ini bahwa jangan-jangan besok dia datang. Berarti kalau saudara punya keyakinan itu, kira-kira saudara akan sembarangan ngomong gak? Saudara akan sembarangan bertindak gak? Karena saudara pikir jangan-jangan besok. Bayangin ketika dia datang, saudara kedapatan apa? Bikin dosa. Wah, cialat. Tuhan bilang sama saya, Sur, kalau orang semua sibuk mikirin nyiapin kedatangan aku, bukankah itu luar biasa? Yang pertama berubah bukan orang lain, diri dia sendiri sebagai ketua panitia. Saya mau tanya saudara, mau gak jadi panitia dan ketua panitia mungkin? Seksi-seksi repot nyiapin Tuhan datang. Hah? Amin.
Ketika saudara ada di dalam bagian itu, saudara tidak akan sembarangan jalan hidup. Pasti saya jamin. Saudara akan was-was terus, jangan-jangan berjaga-jaga, jangan-jangan besok nih. Dan saudara menyibukkan diri. Saya akan jaga sekali sikap dan perkataan saudara. Jadi saudara, apakah saudara hari ini telah menjadi panitia orang seksi repot menginjil firman yang murni ini? Apakah saudara sibuk taruh di Instagram saudara tentang firman-firman NJM supaya orang datang ke gereja ini? Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sekolah teologi saya mengajarkan dua hal. Satu, kerendahan hati. Kedua, hidup yang berfokus pada gereja. Kita kalau mau belajar surga, itu belajarnya di gereja. Bukan di luar. Bagaimana kita perlakuin gereja, itu cara kita perlakuin surga sebenarnya. Dan umat Israel, kenapa tabut Allah, kemah suci ada di tengah-tengah perkemahan. Itu artinya Tuhan ngajar tentang hidup yang berpusat kepada gereja. Dan gereja hidup atau matinya itu menentukan tentang iman saudara. Kalau gereja yang mati, iman saudara mati. Jadi dengan bagaimana kita jadi panitia seksi repot nyiapin Tuhan datang. Mikirin bagaimana punya hati buat perkembangan gereja ini. Itu caranya. Apakah saudara memikirkan ide-ide kreatif untuk bikin orang mau lihat firman ini dan datang ke gereja? Jadi apakah kita kepo sama kedatangan Tuhan? Kita mikirin. Sedang sibuk kepoin apa saudara hari ini? Jadi panitia di acara apa sekarang hari ini saudara? Apakah panitia memikirkan Tuhan datang? Semoga waktu Tuhan datang, saudara lagi edit video khotbah NJM. Semoga waktu Tuhan datang, saudara lagi ngepel lantai ini. Saya udah nangis kedua kali. Tadi pagi di kamar saya nangis bagian ini. Karena ini susah sekali melakukan firman ini. Firman yang murni. Semoga waktu dia datang saudara sedang mempertahankan pernikahan saudara. Semoga waktu dia datang saudara sedang hidup kudus. Semoga waktu dia datang, saudara sedang nginjilin orang, follow up jiwa. Saudara sedang doa, saudara sedang baca Alkitab, saudara sedang catat khotbah NJM. Semoga waktu dia datang, saudara sedang bertanya-tanya di hati, Tuhan, kapan kau datang? Kapan kau datang? No pain, no glory. Jika saudara ikut Tuhan gak pernah menderita, saudara tidak mengerti bagaimana mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wahyu 22 ayat 20 dikatakan, ia yang bersaksi mengenai hal-hal ini berkata, iya, aku segera datang. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kira ini jadi pengakuan saya dan saudara. Ini harus jadi pengakuan iman kita. Ketika Yesus berkata, aku akan segera datang, saudara akan jawab, amin, segeralah datang Tuhan Yesus. Mari kita pegang kuat-kuat firman ini. Firman bahwa Yesus akan segera datang. Sehingga kita bisa membuat pengakuan ini. Yang ketiga, berkat yang akan kita terima. Apa berkat kita terima kalau kita pegang teguh firman Yesus dan nama Yesus? Wahyu 3:11 katakan bahwa tidak seorang pun akan mengambil mahkotamu. Saya sudah hampir selesai. Ada banyak jenis mahkota di Alkitab. Saya bisa dengar khotbah NJM berjudul jenis-jenis mahkota di Alkitab dan artinya. Kalau saudara, kita harus mengerti apa artinya tidak kehilangan mahkota. Mahkota itu sendiri artinya adalah firman Tuhan. Jadi ketika saudara lepaskan firman Tuhan, maka mahkota itu akan terlepas dari hidup saudara.
Karena di mana letak mahkota? Di kepala. Di mana kita terima firman? Di pikiran. Jadi waktu saudara lepaskan firman yang murni ini dari kepala saudara, maka hilang mahkota saudara. Karena saudara, ini adalah pertandingan. Mahkota ini kalau saya lihat ini seperti hadiah yang diberikan orang di dalam pertandingan atletik. Alkitab menulis ini sebuah pertandingan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota. Dan terjemahan lain mengatakan ini sebagai terjemahan juga selain pertandingan, ini ada sebuah pertempuran. Jadi sama seperti seorang prajurit, ini adalah pertempuran untuk saudara dapatkan mahkota. Dan sebagai prajurit, kalau saudara pergi berperang, dua kemungkinan, apakah saudara hidup atau saudara mati. Dan kalau saudara mati, maka saudara kehilangan mahkota. Saudara melepaskan firman Tuhan dalam hidup saudara, saudara kehilangan mahkota itu. Saudara pegang firman itu sampai akhir. Jadi bagaimana cara kita pegang firman ini kuat-kuat dalam hidup kita? Kita harus pegang firman ini sampai mati. Katakan sampai mati. Setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 katakan, setialah sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Apakah kita bisa setia sampai mati di hari kesusahan besar itu? Mari kita tanyakan kepada diri kita hari ini. Ini pertanyaan yang serius buat kita hari ini. Apakah di dalam diri kita ada mental yang siap setia pada Yesus, setia pada firman Yesus sampai mati? Ada amin? Orang lain kerja mati-matian buat dapat uang. Tapi kita kerja mati-matian buat dapat iman. Kita kerja mati-matian untuk mendapatkan mahkota kita. Tuhan katakan bekerjalah bukan untuk yang fana. Tapi bekerjalah untuk yang kekal. Maka jika saudara punya roh yang siap mati, siapa yang bisa rebut mahkota dalam hidup saudara? Mahkota kehidupan itu tidak akan pernah bisa direbut. Karena itu mari saudara, kita masuk kerajaan sorga dengan memakai mahkota yang indah ini. Dengan cara saudara menjadi orang yang tetap memegang firman yang murni ini. Dan memegang nama Yesus sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang berharga yang kami terima di tempat ini. Seringkali kami mungkin tidak memahami kedalaman firman-Mu. Kami tidak mengerti firman-Mu Bapa. Tapi tolong kami supaya kami semakin belajar, semakin kami bisa melihat dunia yang tersembunyi, yang disembunyikan bagi orang-orang yang angkuh, tapi dibukakan bagi dulos, yaitu orang-orang yang memiliki hati hamba. Bapak tolong kami supaya kami punya hati hamba, menjadi dulos-dulos-Mu, orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami boleh disingkapkan firman yang berharga ini, yang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang siap menghadapi kesusahan yang besar. Tolong jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka alami. Tolong kiranya sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sama seperti bangsa Israel tanah Goshen, mereka boleh menerima perlindungan daripada-Mu. Bapak, mungkin mereka sudah menyerah, mungkin mereka sudah lelah, mungkin mereka sudah putus asa. Tapi kiranya jemaat-Mu hari ini menerima firman ini. Mereka menerima kekuatan, menerima iman yang dapat melihat bahwa Yesus hadir, tinggal bersama mereka dan membela hidup mereka. Apapun menjadi tantangan di depan mereka, musuh yang coba menghancurkan mereka, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, pemisahan Tuhan yang begitu luar biasa, seperti bangsa Israel dipisahkan di tanah Goshen. Demikian mereka dipisahkan dari dunia ini, dilindungi oleh Engkau, sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa menghancurkan mereka. Karena tangan-Mu yang hebat, tangan perlindungan-Mu yang penuh kuasa, melindungi, memproteksi mereka, sehingga si jahat tidak akan pernah bisa menghancurkan mereka. Mungkin mereka bisa diganggu, tapi kuasa jahat tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup mereka. Karena mereka adalah milik-Mu Bapa. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka hancur dan binasa. Tolong jemaat-Mu hari ini di dalam kekristenan iman mereka. Mereka punya iman yang terus menyala-nyala. Mereka punya iman yang terus, punya mata yang terus tertuju kepada Yesus. Sehingga apapun juga mereka alami, mereka tidak takut sedikit pun. Karena mereka tahu meski di dalam api penganiaya, ada Yesus berjalan bersama mereka. Baik hari ini sampai pada waktu kesusahan besar itu terjadi pada kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.